hari kematian Tuhan Yesus bagi kita semua. Apa yang sudah Tuhan korbankan bagi kita, biarlah kita senantiasa boleh mengingatnya, terus senantiasa kita boleh merenungkannya. Begitu besar kasih Allah kepada kita, dan tiada satupun yang kita dapat balas akan pengorbanan Tuhan. Selain kehidupan kita akan selalu bawa di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, mau bersembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita, sebab ada kuasa di dalam darah Tuhan yang sedang mengalir bagi setiap kita. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada
karya yang hebat Engkau sudah buat bagi kami. Terima kasih. Biar kami tidak pernah melupakan segala pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami yang harusnya binasa, tapi Tuhan angkat kami. Tapi Tuhan tebus kami dengan darah-Mu, dengan tubuh yang terpecah-pecah bagi kami, supaya jemaat-Mu, umat-Mu boleh disatukan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, Roh-Mu tetap bekerja, tetap ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Kami membuka hati kami bagi Engkau Tuhan. Firman-Mu yang indah, Firman-Mu yang membawa kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih luar biasa Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hamba-Mu Tuhan sudah siapkan untuk menaburkan firman, membawa kami sidang jemaat Tuhan, tidak saja menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat, yang setia, yang berbuah bagi hormat kemuliaan Nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat dan Penebus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Saerang. Kami silakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Salam sukacita bagi kita semua sidang jemaat Sekina yang ada. Salam jumpa kembali dengan kami di gelombang dan frekuensi yang sama. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bersama dengan seluruh warga Kristiani Katolik, ya, semua warga Kristen yang ada di seluruh dunia. Kita memperingati hari Jumat Agung, di mana kematian Yesus Kristus kita peringati pada saat ini dalam suasana yang berbeda, ya, karena ada dekorasi yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat tim dekorasi. Terima kasih kepada tim dekorasi yang sudah memberikan makna hari ini, ya, hari Paskah. Kita lihat ada kubur Yesus di sana, saudara, dijaga oleh prajurit Romawi, ya kan? Ini yang prajurit yang kecil ini, saudara, yang di dekat saya ini, saya paling takut, saudara. Saya takut bukan gambarnya, bayangannya, saudara. Bayangannya besar ini, seperti bayangan asli, saudara, ya, bukan gambarnya. Puji Tuhan. Jadi nanti hari Minggu batunya agak sedikit terbuka, begitu ya, kira-kira. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita diingatkan kembali bahwa hari ini kita bersama-sama memperingati hari lahirnya, hari wafatnya Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Pemerintah kita mengganti nama
nomenklaturnya diganti, saudara, ya. Dari hari wafatnya Isa Al-Masih menjadi hari wafatnya Yesus Kristus. Jujur bagi kami kalangan rohaniwan itu sangat melegakan, ya, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Dia bukan sekedar Nabi Isa, tetapi dia pribadi yang memberikan keselamatan. Dia sumber kekuatan bagi kita semua. Oleh sebab itu kesempatan ini disambut baik oleh kalangan warga umat Kristen Katolik yang ada, sehingga seluruh nama telah diganti mulai dari wafatnya Tuhan Yesus Kristus, ya kan. Nanti Desember hari lahirnya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini adalah satu sukacita dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam surat 1 Korintus ayatnya yang pertama mulai ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-31. 18 sampai ayatnya yang ke-31. Saya meminta kerjasama dari jemaat Tuhan untuk membaca satu persatu ayat-ayat ini, saudara, ya. Saudara mau, ya? Mungkin dari ujung sebelah kiri saya, ya, dari Alfa, baca terus, baru lanjut lagi ke samping, ya. Nah, terus baru ke belakang, begitu. Jadi dari Alfa satu-satu, terus Ibu Gembala Edni, Ibu Gembala Anake, terus ke belakang, ya, begini, muter. Nah, satu-satu, ya. Ayat 18 sampai ayat yang ke-31. Mari silakan. 1 Korintus 1. Nah, ini Alfa mungkin terjemahannya dia lain. Oke, sudah ketemu Alfa? Sudah, silakan.
tertulis, barang siapa yang bermunggah, hendaklah ia bermunggah di dalam Tuhan. Haleluya. Saya berikan judul pada siang hari ini, salib adalah kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus untuk menguatkan hati para jemaat yang ada pada saat itu, karena mereka menghadapi sebuah tantangan. Pada saat itu Rasul Paulus seperti ia membuat satu garis, menarik satu garis, dan membagi dua kelompok besar. Ada di sisi garis-garis tersebut. Kelompok yang pertama adalah tentu saja orang-orang percaya kepada Tuhan, para pemuja, para penyembah dari Yesus Kristus, yang menganggap bahwa salib itu adalah sebuah kemuliaan, yang menganggap salib adalah lambang dari kasih dan kuasa Allah, lambang dari hikmat dan kekuatan Allah, ada di dalam simbol salib tersebut. Nah, di sisi yang lain ada kelompok yang mereka menganggap, Alkitab katakan bahwa mereka menganggap salib itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan salib itu adalah satu batu sandungan dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah untuk menguatkan iman sesama orang-orang percaya, karena pada saat itu gereja atau jemaat ini adalah jemaat mula-mula, saudara, yang dilayani oleh para rasul. Mereka tidak melihat secara fisik Yesus karena Yesus sudah naik terangkat ke surga, tetapi mereka melihat di dalam iman mereka dan oleh pemberitaan para rasul-rasul itu bahwa ada orang yang bernama Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, lahir di kota Bethlehem, besar di kota Nazaret, lalu dia disalib dan dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit naik ke surga pada hari selanjutnya setelah dia mengabarkan Injil. Saudara, jemaat gereja Tuhan itu memandang dengan iman simbol salib ini dengan cara kita, yaitu kita menghormati dan kita mengingat akan siapa yang ada di atas kayu salib tersebut. Mengingat simbol salib, saudara tahu simbol salib ya, itu ada di mana-mana, ya kan? Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Oh, ada. Ada. Oh, ada. Itu lagi ada tuh, saudara, kain ungu, ya kan? Salib. Nah, kalau saudara nggak ada di sini, mungkin ada di kalung, anting, gelang. Saudara, kita bukan saja menyukai simbol salib, tetapi kita menghormati karya salib itu sendiri, saudara. Karena siapa yang disalib buat kita sebagai pengikut Kristus adalah orang yang besar, adalah orang yang berjasa buat kita, adalah orang yang menebus dosa kita manusia. Tapi pada saat itu, saudara, di kalangan jemaat Korintus ada orang-orang yang menganggap salib sebuah kebodohan. Siapa saja mereka? Sudah kita baca di ayat yang ke-22, saudara. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Pada saat itu ada dua kelompok besar di jemaat Korintus, yaitu kelompok orang-orang Yahudi yang mereka dikatakan mencari tanda. Nah, ini hobinya orang Yahudi ini, mencari tanda. Tanda apa, saudara? Tanda Mesias. Bapak Ibu Saudara, sayangnya sampai mungkin hari ini sebagian besar kalangan umat Yahudi mereka masih menunggu yang namanya Mesias. Bahkan pada saat itu, saudara, mereka menganggap salib adalah kebodohan. Kita bahas satu persatu, orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi dulu, saudara. Kenapa mereka menganggap
salib adalah kebodohan. Sekalipun sebagian kecil orang Yahudi juga sudah bertobat, seperti Rasul Paulus dan yang lainnya. Tapi tantangan yang mereka hadapi, mereka sedang mencari tanda, mereka sedang menunggu Mesias. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi. Kenapa, saudara? Karena secara akal logika manusia mereka pada saat itu, walaupun pada awalnya mungkin mereka melihat Yesus sebagai sesuatu harapan untuk mereka bisa dibebaskan dari penjajahan Roma. Karena Yesus punya pengaruh, Yesus sebagai influencer, Yesus punya pengikut, Yesus punya murid, Yesus bisa membuat mujizat, menggerakkan banyak orang. Di mana ada Yesus, di situ orang banyak berkumpul. Dan sepertinya ia adalah sebuah harapan yang baru, pembebas bagi bangsa Yahudi. Tetapi harapan kepercayaan itu luntur seketika ketika mereka melihat Yesus disalib. Dalam akal logika orang Yahudi pada saat itu tidak mungkin Mesias, sesuatu yang dijanjikan kepada kita, mereka melihat Yesus disalib. Waktu tubuh Yesus ditombak, kepalanya mahkota duri, dia harus pikul salib itu jalan via dolorosa, saudara. Maka lunturlah seketika iman-iman orang Yahudi. Kenapa? Mereka mungkin mengharapkan Mesias yang dibutuhkan pada saat itu adalah superhero, pahlawan yang gagah perkasa yang bisa memimpin mereka keluar dari pembebasan atau penjajahan bangsa Roma. Pada saat itu, saudara, 2000 tahun yang lalu, bangsa Yahudi atau Israel ini adalah bangsa yang kenyang sekali dengan namanya penjajahan. Kota Yerusalem, bahkan mungkin sampai hari ini, adalah kota yang selalu diperebutkan oleh setiap yang berkuasa pada zamannya, pada era itu, saudara. Bahkan kota Yerusalem adalah kota kuno, kota tua yang mungkin terus ada pertumpahan darah. Kenapa? Karena diperebutkan satu kekaisaran, satu kekuasaan. Sejak dipopulerkan oleh Raja Daud, kota Yerusalem silih berganti. Bahkan kehidupan bangsa Israel juga, saudara, adalah mereka itu penuh dengan kesusahan. 400 tahun di Mesir, ya kan? Di Babel berapa tahun? 70 tahun. Belum lagi mereka pernah dikepung oleh bangsa Asyur, bangsa Aram, bangsa Midian. Waduh, saudara. Belum lagi Filistin. Dan terakhir di zaman Yesus, Romawi. Tidak mereka setiap hari mengharapkan adanya Mesias untuk apa? Sebagai panglima yang ada di depan mereka untuk membebaskan mereka keluar dari setiap penjajahan. Sepertinya mereka sudah muak, sepertinya mereka haus akan kebebasan itu. Dan awalnya mereka melihat mungkin Yesus inilah yang dinantikan. Namun ketika Yesus ditangkap oleh prajurit Romawi, digantung di atas kayu salib di bukit Golgota, luntur, hilanglah seketika mungkin harapan dari orang-orang Yahudi. Sampai hari ini masih banyak yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Israel, kalau saudara melihat data, hanya mungkin 2% saja orang Kristen di sana. Dari seluruh populasi total orang Yahudi yang ada di Israel, hanya 2% saja yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Lebih banyak yang menolak. Bahkan saudara-saudara kita di Palestina jauh lebih banyak orang Kristen di sana, saudara, daripada di Israel. Di Israel mereka pakai bahasa menganut agama Mesianik,
orang Kristen cuma 2%. Nah inilah tipikal orang Yahudi, saudara. Mereka nggak puas dengan pribadi Yesus. Mereka tidak menganggap Yesus itu pribadi yang lolos kualifikasi menjadi Mesias di mata mereka. Karena Mesias di mata mereka mungkin seperti Kapten Amerika. Seperti ini. Oh, ini bukan Kapten Amerika, saudara. Seperti superhero yang bisa membuat mereka, karena mereka sudah berusaha, saudara, melepaskan diri dari Romawi. Gagal, nggak bisa. Keluarga Pak AB meletuskan pemberontakan dari orang Yahudi, gagal, diredam lagi di sini, nggak bisa. Sehingga harapan itu ada pada Yesus, tapi ternyata mereka lihat Yesus mati di sana. Bukankah kalimat ini juga terulang ribuan kali sampai hari ini, saudara? Kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa dia mati di kayu salib? Ya, hal ini kan terus terulang. Kalau memang dia adalah Tuhan, seolah-olah stereotipnya salib itu adalah buat mereka lambang kelemahan, lambang kekalahan, lambang kematian, kutuk dan lain sebagainya. Memang pada saat itu tidak salah pola pikir seperti ini, saudara. Karena Roma membuat hukuman salib adalah bagi orang-orang penjahat pada saat itu. Dan di sebelah kanan kiri Yesus adalah memang penjahat. Tetapi Yesus beda, saudara. Bagi kita yang mengerti kronologis dan cara kita memandang pribadi Yesus, tentu Yesus bukan seorang penjahat yang layak disalib. Dia tidak bersalah namun dijadikan salah. Pontius Pilatus sampai cuci tangan, saudara, dan berkata darah orang ini tidak akan tertanggung ke dalam saya. Kenapa? Karena dia tidak menemukan satu salah pun terhadap diri Yesus. Namun atas desakan banyak orang, maka Yesus akhirnya menerima hukuman salib. Dan itu juga semua masih dalam rangkaian nubuatan, saudara. Memang benar Yesus harus mati di kayu salib. Bagi kita yang percaya dan mengerti apa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia, maka kita tidak menganggap salib adalah sebuah kebodohan. Tetapi bagi kita salib adalah lambang sukacita dan pengharapan. Karena Yesus mau mati, justru dengan Yesus mati itulah kita dibebaskan. Kita beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus harus mati, namun orang Yahudi tidak mengerti dan tidak menerima hal ini, saudara. Bagi mereka Yesus harus memimpin mereka untuk membangun kembali bait suci. Bahkan bait suci yang ketiga dan lain sebagainya. Mesias itu masih ditunggu, masih diharapkan sampai hari ini. Di titik itulah kita berpisah jalan dengan agama Yahudi, saudara. Ya kan? Di titik perjanjian lama mungkin sama. Kita masih menganut, mempercayai isi kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi setelah perjanjian lama selesai, kita berpisah jalan di situ, saudara. Karena mereka tidak mengaku Yesus, otomatis mereka tidak mengaku Injil dan tidak membaca perjanjian baru. Nah, kembali lagi, saudara, orang Yahudi yang ada di kota Korintus menganggap bahwa Yesus bukanlah sebuah Mesias, seorang Mesias. Mereka tahu di mana Yesus lahir, Yesus besar, siapa orang tuanya, siapa adik-adiknya dan lain sebagainya. Apalagi mereka melihat Yesus disalib. Nah, ini satu pandangan, saudara. Tantangan bagi gereja Tuhan di Korintus yang pertama dari orang Yahudi. Yang kedua adalah dari orang-orang Yunani yang mencari hikmah. Yunani juga adalah sebuah kebudayaan yang
Bahkan cakupannya lebih besar dari kebudayaan Yahudi pada saat itu. Di mana Yunani adalah sebuah lambang orang-orang yang menyukai filsafat. Sejarah membuktikan para tokoh-tokoh besar filsafat, filsuf dunia itu lahir di Yunani. Sebut saja Plato, Socrates, Aristoteles, semua banyak sudah. Dan dari Yunani lahirlah filsafat yang menjadi dasar mungkin bagi banyak negara di dunia saat ini. Demokrasi, saudara, ya kan? Demos, kratos, lahir dari sistem pemerintahan Yunani yang memandang hak berbicara itu menjadi satu hal yang penting. Nah, orang-orang Yunani ini pencari hikmat. Mereka ada juga di kalangan jemaat Korintus. Tetapi, saudara, mereka juga ternyata melihat salib itu adalah sebuah kebodohan. Dari sisi yang lain, dari sisi yang berbeda. Kalau dari Yahudi, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Orang Yunani dengan filsafatnya yang begitu tinggi, mempengaruhi banyak orang pada saat itu. Sehingga mereka menganggap seperti ini, saudara. Manusia itu adalah mikrokosmos. Di dalam tubuh manusia itu ada mikrokosmos, ada dunia kecil. Yang ketika kita berlaku baik, berbuat baik, memiliki etika, dan berlaku adil, maka alam semesta itu akan mendukung kita. Kurang lebih seperti itu, saudara. Dan selanjutnya adalah mereka akan memiliki hikmat atau logika. Untuk apa? Untuk memotivasi diri, mengembangkan potensi diri. Sampai di sini baik, saudara, ya kan? Memang kita harus berbuat baik. Memang kita harus menjadi orang yang baik. Tetapi pada saat itu di kota Korintus, paham-paham Yunani ini akhirnya menganggap semua pusat kehidupan itu ada dalam diri sendiri. Sehingga buat apa kita perlu Tuhan? Gitu. Semakin berkembangnya potensi yang dipicu oleh perbuatan baik, etika dan berbuat adil, maka alam semesta akan mendukung kita. Maka kita akan menjadi tanda kutip sama seperti Tuhan. Manusia bisa membuat segala macam hal, segala macam teknologi, segala macam hal yang dulu tidak pernah ada bisa menjadi ada. Lalu pertanyaannya, buat apa lagi kita perlu Tuhan? Sehingga mereka berkata salib itu adalah sebuah kebodohan. Dari filsafat-filsafat ini akan lahir rights, ya kan? Hak asasi manusia itu bagus, kan? Ya kan? Dimana sekarang hak asasi manusia itu dijunjung tinggi luar biasa. Jangan berani korek. Hak asasi manusia bagus, tapi pada taraf tertentu, ketika melebihi dosis, hati-hati dengan hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia terkadang bisa kebablasan dan melukai hak asasinya Tuhan. Contohnya apa, saudara? Laskar Pelangi, ya, kaum LGBT. Atas dasar filsafat yang berkata, oh potensi diri, semua serba diri, ego diri, semua mengembangkan diri. Akhirnya apa, saudara? Hak asasi manusia di atas segala-galanya merusak hak asasinya Tuhan yang menciptakan hanya laki-laki dan wanita. Itu contoh.
Semua itu mungkin awalnya dari mencari hikmah, dan akhirnya akan mengiring kepada masyarakat yang lebih sekuler. Ketika kita berkata semua ada dalam diri manusia, buat apalagi kita perlu Tuhan, buat apalagi kita perlu keselamatan. Apakah surga itu ada atau tidak ada, saya tidak peduli. Bukankah ini yang dialami oleh Gen Z kita, saudara? Dan itu sudah ada bibitnya dari 2000 tahun yang lalu. Ketika masyarakat menjadi sekuler, maka yang terjadi adalah apa, saudara? Tidak lagi mengaku kedaulatan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Mereka berpikir, lebih enak menjadi orang yang bebas. Karena filsafat itu kan akan mendukung kebebasan manusia dalam berpikir, bertindak, beropini, berprinsip. Dan ketika sudah menjadi bebas, itu dia. Maka Tuhan gak perlu lagi deh ngatur-ngatur kita. Kita gak usah lagi datang ke gereja. Kenapa? Gereja itu banyak aturannya, Pak. Banyak aturannya, Bu. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Jadi orang Kristen lebih banyak aturannya. Ya. Ada di antara kita yang merasa seperti itu. Kenapa jadi orang Kristen itu banyak aturannya? Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. Dulu waktu masih saya kecil, saudara, nonton bioskop aja gak boleh loh, dilarang. Gak boleh. Bahkan dari zaman opa-oma dulu, pasta gigi itu, gak boleh. Bukan gak boleh ya, saya gak tahu juga. Tapi pokoknya sesuatu, lalu gimana ya gosok giginya gitu kan. Tapi kan ada hal-hal yang kita bisa dulu, yang mana prinsip, yang mana kebenaran, yang mana etika, yang mana norma. Tapi orang-orang yang ingin bebas, liberal, menganggap gereja terlalu banyak aturan. Salib adalah kebodohan. Zaman sekarang gitu loh. Dulu origin sudah sampai di bulan, ya. Masa orang-orang Kristen masih berdoa sama Tuhan? Zaman sekarang, di saat zaman drone-nya udah canggih, udah berlomba-lomba keluar angkasa, masih menganggap salib itu adalah simbol harapan. Nah, saudara, ini tipikal yang kedua, pencari hikmah. Tantangan bagi gereja Tuhan, kalau kita tidak siap, kita mau sungguh-sungguh, maka kita seolah-olah akan terhisap dengan pandangan-pandangan ini. Sekarang sudah zaman canggih, dokter ada, sakit tinggal di ujung jari aja, halo dok. Masih mau berdoa sama Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, gimana jawab kita kepada generasi lanjut, generasi di bawah kita? Adakah iman di dalam bumi, di dalam bumi? Adakah salib itu masih simbol harapan dalam hidup kita? Yang atasnya kita bisa melihat satu sosok yang pernah mati di kayu salib, membawa keselamatan dalam hidup kita. Yesaya 55 ayatnya yang ke 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan
jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, memang jalan Tuhan ini berbeda dengan jalan manusia. Hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat kita. Kalau kita masih tetap percaya bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus dengan segala konsekuensinya, dengan segala kita mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya itu, maka kita percaya satu saat nanti Tuhan sendirilah yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun dunia menentangnya, sekalipun banyak orang yang menolak Dia, tetapi saya dan saudara yang ada pada saat ini, kita masih tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Rancangan Tuhan memang berbeda dalam kehidupan kita, tetapi itulah rancangan yang terbaik. Saat ini ada 3 hal tentang salib. Yang pertama berbicara tentang salib Kristus. Mana salibnya baik? Ada mahkotanya juga tetapi ya. Saudara, salib Kristus buat kita adalah lambang pengampunan dosa. Amin. Lambang pengampunan dosa. Surat dosa kita dihapus. Yesus berkata di dalam Matius pasalnya ke-18. Injil Matius pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Dikatakan bahwa kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang, berapa saudara? 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu tuanku raja, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Sampai di situ, saudara. Sampai di situ. Yesus berkata, hal kerajaan surga ini seumpama seorang hamba yang berhutang berapa? 10.000 talenta kepada raja. Nah, kalau saudara membaca di dalam kamus di bagian akhir Alkitab, hanya yang membawa Alkitab yang ada kamusnya, ya. Itu 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Berapa hutang hamba ini kepada raja? 10.000 talenta. Nah, 1 dinar adalah gaji atau upah orang 1 hari kerja. Jadi kalau saudara kerja pagi sampai sore di Israel pada waktu itu mendapatkan upah 1 dinar. Jadi berapa hutang hamba itu kepada raja? Dikali saja saudara. Jadi
Kalau 1 talenta 6.000 dinar dikali 10.000 berapa? Sini pada jago-jago ngitung nih. 6.000 dikali 10.000, 60 juta dinar. Yang berarti 60 juta hari kerja kalau dia bekerja. Bayangkan saudara, butuh berapa lama untuk dia menyelesaikan hutangnya kepada raja. 60 juta hari kerja. Sepanjang hidupnya taruhlah dia bekerja. Umur manusia berapa saudara? 70, 80, 90 taruhlah kita taruh 90. Maka hamba ini harus bekerja. Taruhlah dia dari lahir sudah kerja. Berapa turunan harus ia menyelesaikan hutangnya kepada raja? 60 juta hari, yang kalau dihitung sekitar 167.000 tahun. Saudara nggak usah hitung, percaya aja. 167.000 tahun kurang lebih. Bagaimana mungkin dia bisa membalas atau membayar hutangnya kepada raja sementara begitu panjang waktu? Tiba-tiba dia datang, dia sujud, dia menyembah, dia terus terang sama raja-raja, aku gak mampu, aku gak bisa membayar hutangku kepada raja. Tergeraklah raja oleh belas kasihan. Oke, layak, hutang kau kulunaskan sekarang. Wow. Di tengah jalan dia ketemu sama temannya yang berhutang 100 dinar, 100 hari kerja. Kalau kita konversi ke rupiah, saudara, ini bisa juga. Ya. Taruhlah 1 hari kerja UMR DKI atau UMP DKJ, ya kan sekarang. 1 hari dari pagi sampai sore itu taruhlah 180.000 per hari. Jadi 100 hari kerja temannya ini berapa saudara? 18 juta, sekitar segitu hutang teman. Tetapi hutang hamba ini kepada raja kalau dikonversi ke dalam rupiah, nilainya itu, ini saya catat saudara, 10.800 miliar. Hutang temannya 18 juta. Ya memang 18 juta juga banyak sih saudara, ya kan? Bisa beli 2 pompa ya, Pak Mulai. Tapi dibandingkan 10 triliun, 10,8 T, saudara. Nah, pelajaran dari sini adalah Tuhan adalah pengampun sejati dalam hidup kita. Tuhan adalah pengampun sejati, pemberi ampunan sejati. Kita manusia masih belajar mengampuni. Kita masih belajar mengampuni berdasarkan dari perumpamaan hamba itu. Berapa kali? 7 kali kata Petrus? Tidak, 70 kali 7 kali. Saudara, Tuhan sudah mengampuni, menghapuskan surat hutang dosa kita di atas kayu salib. Ketika Yesus berkata sudah selesai, bukan hanya selesai penderitaannya, bukan hanya selesai aniaya yang dia terima, tetapi
Sudah selesai karya yang Yesus lakukan. Dia menghapus dosa dunia ini, dan Dia mengingat saya serta saudara. Dosa kita yang besar saja Tuhan ampuni, saudara. Maukah kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Mungkin bukan 70 kali, mungkin bukan 7 kali, mungkin baru 5 kali saudara ampuni hari ini, atau mungkin baru 1 kali saudara ampuni saudara-saudara yang lain, tetapi paling tidak ada hasilnya, saudara. Amin. Kita mau juga mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Hamba itu sudah terima sukacita 10.000 talenta. Raja bilang, sudah, saya tidak ingat lagi, itu jadi milik kamu. Dihapuskan, diputihkan. Jadi salib buat kita bukan hanya lambang pengharapan, tetapi lambang penghapusan dosa di sana. Yesus sudah menghapus dosa saya dan saudara, menjadikan kita pribadi yang baru. Amin. Yang mau juga mengasihi dan mengampuni orang lain. Saudara mau? Amin. Berapa kali? 7 kali? 70. Oh, saya nggak mau 7 kali, saya nggak mau 70, saya mau kalinya aja. Oh, nggak bisa, saudara. Iya kali begitu, saudara ya. Nah, tapi kita mau mengikuti apa yang Yesus katakan. Salib bukanlah kebodohan buat kita. Justru di salib itulah kita mendapatkan kebebasan, mendapat hidup yang kekal. Yang kedua, salib adalah lambang kasih. Markus 12 Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa atau Esa. Ini syahadatnya orang Israel. Shema Israel. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini simbol salib, saudara, ya kan? Kalau kita lihat tanda salib, maka ada 2 garis di situ. Garis yang pertama yang memang lebih panjang garisnya adalah garis vertikal, melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Salib vertikal. Dan yang kedua, horizontal. Hukum yang sama dengan itu, kasihilah manusia. Saudara mau mengasihi Tuhan? Amin. Dengan cara apa? Mengasihi sesama. Karena kalau kita berbicara hanya mengasihi Tuhan, hanya vertikal, tetapi tidak horizontal, maka firman Tuhan bilang kasih Tuhan tidak ada pada orang itu. Sebaliknya juga, saudara, kalau kita mengasihi orang lain secara horizontal, juga harus dilandasi oleh kasih kita kepada Bapa. Amin. Karena kalau tidak, saudara, kalau hanya kita berkata, oh saya cuma mau mengasihi sesama, saya nggak mau mengasihi Bapa, pokoknya saya baik saja sama orang, saya suka menolong orang, tanpa ada kasih Bapa dalam kehidupan kita, saudara, maka takutnya nih, itu adalah modus supaya apa, saudara? Supaya kita mau menerima timbal balik. Aku mengasihimu,
tapi aku menuntut yang sama. Namun kalau kasih Bapa itu ada dalam hidup saudara, kita mengasihi orang lain dengan tulus dan ikhlas. Amin saudara. Bahkan dikatakan mengasihi musuh kita sekali. Berarti salib sekali lagi bukan lambang kebodohan. Justru disitulah hikmat Allah yang tersembunyi, yang tidak terpikirkan oleh orang Yahudi, orang Yunani itu timbul, yaitu kasih. Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Dia mengganti mata, gigi ganti gigi. Dengan apa saudara? Kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka. Waduh, ini di luar akal pikiran orang Yahudi pada saat itu, bahkan sampai hari ini. Oleh sebab itu saudara, kita yang mengerti akan kekuatan kasih Tuhan ini lewat simbol salib, maka kita juga akan menjadi saksi bagi sesama kita. Puji Tuhan. Hal yang terakhir mengenai salib adalah salib itu harus kita pikul masing-masing. Ini dia saudara. Matius pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-24. Lalu Yesus berkata, dari tadi saya hanya mengutip apa yang Yesus katakan saudara, ya, tentang salib itu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa saudara? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang Yesus katakan. Siapa yang mau mengikut aku, dia harus yang pertama menyangkal diri. Nah, ini simbolnya yaitu berpuasa saudara. Kalau saudara mengambil waktu untuk puasa, bukan masalah di jam buka atau tutupnya, bukan. Mau saudara pagi atau bukanya tengah malam atau 3 hari, saudara, bukan masalah kuat-kuatannya kita puasa, tapi prinsip menahan dirinya inilah yang terkandung di dalamnya. Karena besoknya di saat saudara nggak puasa, saudara tetap harus menahan diri, bukan? Nah, ini menjadi syarat. Dan yang Yesus sampaikan, siapa yang mengikut aku, yang pertama menyangkal dirinya. Berat gak saudara? Berat ya? Berat buat kita yang suka menyenangkan diri sendiri. Berat buat kita yang sayang diri, berat. Tapi Yesus bilang menyangkal diri. Wow. Membebaskan dari setiap hawa nafsu yang ada. Aduh, bagi sebagian kalangan tertentu mereka lebih memilih bertaraf, mengasingkan diri, ya kan? Salah satu dari bukti penyangkalan diri. Tapi buat kita saudara, kalau kita lakukan ini, maka kita adalah jemaat Tuhan yang hebat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Menyangkal diri, memikul salib. Saya berhenti sampai di sini. Berarti Paskah atau Jumat Agung adalah bukan hanya cerita tentang Yesus yang disalib. Paskah juga berarti kita sama-sama pikul salib. Karena salib yang kita pikul itu berbeda-beda. Saudara setuju? Amin. Berbeda-beda. Kita
Kita nggak bisa protes, Tuhan, kenapa tetangga saya salibnya kok lebih kecil daripada salib yang saya pikul setiap hari? Nggak bisa. Berbeda-beda. Maupun berbeda-beda waktunya. Bukan besarnya salib aja yang beda, waktunya juga pikulnya berbeda-beda. Bisa saja tetanggamu salibnya lebih kecil, tapi waktunya Tuhan izinkan lebih lama. Sementara saudara salibnya menurut saudara besar, tapi gak lama tuh Tuhan angkat lagi. Berbeda-beda saudara. Tapi yang pasti adalah kita harus pikul salib. Salibnya apa? Bermacam-macam juga sih, ya kan? Sesuai dengan tantangan versi kita masing-masing. Ada mungkin salib dalam keluarga, ada mungkin salib dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam ekonomi, dalam anak-anak, dalam banyak sekali saudara salib yang harus kita pikul. Tapi itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Kalau orang yang liberal, yang bebas, pasti nggak mau pikul salib. Buat apa? Freedom, human rights, kebebasan di atas segala-galanya. Disuruh pikul salib, aduh. Tapi itu yang Yesus sampaikan buat kita semua. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib. Amin saudara. Saudara mau pikul salibnya? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan ada suami istri yang saling senggol-senggol ya, menganggap sebelahnya itu salibnya. Bukan saudara ya. Salib itu satu kondisi, satu keadaan yang membuat kita harus bergantung kepada Tuhan saja. Harus minta kepada Tuhan. Salib itu akan membawa kita pada ujungnya nanti sebuah pengharapan yang pasti. Karena Yesus hidup, saudara. Amin. Yesus hidup. Dia tidak mati. Dia mati hanya seketika. Ketika Yesus berkata, sudah selesai. Kepadamulah Bapa, ku serahkan nyawa. Disitulah Yesus mati. Namun pada hari yang ketiga, dia akan bangkit kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Inilah firman Tuhan yang kami sampaikan. Arti dari sebuah simbol salib bukan sebuah kekalahan, bukan sebuah kelemahan, bukan sebuah kutuk ataupun hal-hal yang lainnya. Tetapi sebaliknya, salib adalah simbol kekuatan kita. Salib adalah simbol kasih dan anugerah Tuhan yang kita akan peringati lewat perjamuan Tuhan pada siang hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian yang tadi sudah dinyanyikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Saya undang gembala untuk bisa membagikan perjamuan Tuhan dan para majelis pelayan bisa maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu yang menderita gantikan
Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama roti yang adalah tubuh Kristus dengan iman yang tertuju kepadanya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, kita adalah manusia yang lemah, sumber segala hilaf dan kesalahan. Kita datang kepada Tuhan agar darah Yesus menyucikan kita kembali, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Mari minum bersama-sama anggur yang adalah darah Kristus ini dengan mata dan iman tertuju kepadanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dibebaskan. Kami diberikan kemenangan dari kutuk dosa. Kami menjadi hamba Kristus. Kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami menjadi jemaat yang setia. Kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, karena Engkaulah Bapa kami yang baik. Terima kasih. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami semua saat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita akan menjalankan persembahan, ya. Nanti kita angkat satu pujian. Allah sumber kuatku. Amin.
Tuhan, saudara, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini, ya, pada acara kebaktian Jumat Agung. Nah, kembali pada hari Minggu nanti kita ada kebaktian Paskah, saudara. Ya, jangan lupa ini ada kebaktian Paskah hari Minggu besok pukul 10.30. Jadi pukul 10.30. Setelah itu kita ada acara-acara ya kuis, lomba-lomba, saudara ya. Jadi ayo. Mari saudara datang kembali dan bawa juga sanak saudara yang lain, saudara ya, supaya acara lombanya lebih meriah, saudara ya. Dan jangan lupa, saudara, ada snack ya, ada snack juga. Jadi walaupun nanti kita sampai jam 1 atau setengah 2, saudara tidak perlu takut, ada snack dan ada minuman juga ya. Jadi ya, selain rohani kita dapat, jasmani juga kita dapat. Puji Tuhan. Dan ada telur-telur Paskah juga yang akan dibagikan ya. Ada apa lagi Bu Betty? Oh, hadiah lomba juga. Jadi ada hadiah lomba juga ya, saudara. Puji Tuhan. Itu nanti di acara hari Minggu pas acara Paskah, saudara ya. Kalau saudara lihat juga hari ini ada 2 laskar Romawi ya, yang tadi saudara David bilang, bayangannya lebih besar, saudara. Hari Minggu pasti akan berbeda lagi suasananya, saudara. Suasananya hari Minggu berbeda, nanti saudara lihat hari Minggu ya. Itu saja pengumumannya. Atau ada ulang tahun Sekina April. Oh, ada Alana Saira ya, yang beberapa hari lalu. Lalu ada Ibu Since Firmansyah. Tante akan bersaksi. Mari tante. Jangan tunggu hari Minggu. Hari ini kita bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sudah 71 loh, saudara ya. Saya bilang kemuliaan ini tentu kita masih lama ini Pak Mulia. Ya, ada satu lagi, Ibu Lani Siswadi. Hari ini ya. Mari kita
68 ini. Puji Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan senantiasa memberkati kami. Terima kasih. Hari ini memang pas 18 April itu hari ulang tahun saya. Sebetulnya saya malu ya karena umurnya sudah terlalu tua. Tapi ya karena memang seperti itulah Tuhan senantiasa menyertai. Ya itu aku mungkin kita ada yang suka sakit-sakitan, tapi saya tetap sehat walafiat sampai saat ini. Tuhan berkati selalu. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara. Memang luar biasa kalau kita di dalam Tuhan. Semua tetap mudah, saudara. Puji Tuhan. Nanti kita akan doakan juga di doa terakhir, ya, untuk Ibu Sinja dan Ibu Lani. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, ya kita akan tutup. Tante, tambahan. Oh, saudara, kalau saudara lihat di depan, nah ini, ya, tidak asing lagi, saudara ya. Jadi ada gembala dari Ibu Gembala dari Kalimantan, ya. Silakan berdiri. Ya. Mungkin yang lain belum ada yang kenal, Ibu Etni bisa berdiri. Ya. Ya, jadi Ibu Etni, saudara dari Kalimantan, dia akan membantu pekerjaan Tuhan sementara di GPDIC Kinatoma. Terima kasih untuk bantuan dan kedatangannya. Ya. Puji Tuhan. Itu saja, saudara. Kami kembalikan ke Pendeta David, saya akan menutup. Puji Tuhan, saya mengundang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yaitu Alana Saera, video call. Video call. Tante Since dan Tante Lani bisa duduk di depan untuk didoakan oleh gembala dan para majelis yang ada. Haleluya. Dan Ibu Pendeta Etni juga sama-sama bisa berdoa. Bagi dia segala pujian, orang terkasih, tetap selamanya. Bagi dia segala pujian, orang kesehatan, panjang umur, damai sejahtera dan mujizat Allah Tuhan limpahkan dalam kehidupan yang tidak pernah sendiri. Ada Engkau di dalam hatinya ya Tuhan. Lewat doa-doa Tante Since, keluarga, anak-anak, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tahun ini adalah tahun kemenangan buat Tante Since. Dia setia beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuhan selalu tutup bungkus dengan kuasa darah dimanapun Tante Since berada. Jadi doa kami ya Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Saat ini kami satukan hati kami, melambangkan tangan untuk Ibu Lani Siswani yang pada hari ini Tuhan sudah tambahkan usianya menjadi genap 68 tahun. Semua karena anugerah daripada Tuhan.
ada oleh karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan tolong keluarganya, baik Levi, Wina dan juga Afiel ya Tuhan. Rencana kedatangan mereka ya Tuhan untuk ada di tempat ini, Tuhan saja yang akan tolong dan memberkati dalam perjalanan mereka ya Tuhan. Berikan damai sejahtera dan sukacita sehingga mereka melayani Tuhan dengan hati yang selalu rindu untuk dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan sedang jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Adalah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penghiburan, damai sejahtera dari kuasa Roh Kudus turun ke atas hidup kita, menjadi bagian hidup kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Rahmat